bukan harta, bukan kekayaan, tapi hati kami, hidup kami, pikiran kami, ketaatan kami semua berikan kepada Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Jaga Tuhan setiap hari kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari kita balas balik kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita.
pergumulan, segala beban, segala doa yang kami mau panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus. Ini Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau bebaskan setiap kami Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberikan semuanya yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Masih ada sukacita? Haleluya. Silakan. Baik, kami buka ruang kesaksian. Bagi yang mau menyaksikan, terima kasih Tuhan. Silakan. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan tepat di November tanggal 12 bulan 11 pernikahan kami 5 tahun. Amin. Itu tidak mudah. Mungkin kalau bukan dalam Tuhan, mungkin saya sudah nggak kuat. Dulu waktu menikah, perasaan mempunyai anak itu gampang. Pikirnya itu gampang. Nikah, punya anak, dan karir itu gampang. Tapi Tuhan berkata lain. Sampai 5 tahun sekarang, kami masih menunggu keajaiban Tuhan. Tapi kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin doa kami salah. Kami selalu merasakan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan. Tapi saya percaya Tuhan hanya menunda waktu yang terbaik untuk kami, supaya kami mungkin pantas menjadi orang tua. Dan akhir-akhir ini kadang saya merasa setan itu selalu di saat rapuh, setan itu mencela. Jujur, dalam bulan-bulan ini saya merasa lemah, saya merasa kecewa. Sebagai manusia saya kecewa mungkin. Karena apa sih Tuhan? Saya dari seberang dan saya mau serahin hidup aku sama Tuhan. Sebisa aku, sebisa talenta aku mau memuji Tuhan. Aku mau dipakai sama Tuhan. Tapi satu permintaan saja Tuhan gak kabulkan. Apa yang salah Tuhan? Tapi saya percaya Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah kekuatan. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan saat sekarang saya hanya minta sama Tuhan, hanya dikasih kuat dan kuat sampai waktu itu datang. Makanya saya sering sekali suka sama anak-anak untuk menghibur diri sendiri. Mungkin saya rapuh, memang saya rapuh. Tapi saya mencoba untuk mendekatkan sama anak-anak untuk bisa menghibur diri aku sendiri. Banyak sekali omongan orang-orang itu yang membuat insecure, membuat kadang rapuh, membuat jatuh. Tidak gampang melewati 5 tahun itu, tidak gampang, apalagi saya dari orang seberang. Dari awal pernikahan kami pun kami tidak direstui. Pernikahan kami itu pun satu keluarga itu tidak ada. Sampai saat ini puji Tuhan keluarga kami sudah meridoi kami, sudah mengikhlaskan kami, sudah mau menerima kami. Tapi ini cobaan lagi
Tapi saya percaya Tuhan luaskan. Saya percaya kalaupun emang Tuhan mengizinkan saya untuk melayani Tuhan, saya mau dipakai sama Tuhan luar biasa. Segenap hatiku, saya mau melayani Tuhan dimanapun berada. Ya kalaupun emang Tuhan tidak mengizinkan kami boleh mempunyai keturunan, ya supaya Tuhan biar selalu memberi kekuatan untuk kami. Dan dalam 5 tahun kemarin, memang kemarin sempat bahagia karena saya tidak pernah mengalami sampai telat itu sampai 22 minggu, tidak pernah sama sekali. Saya pikir emang ini kado Natal, aku udah bahagia, udah bersyukur. Tapi Tuhan berkata lain. Mungkin Tuhan mau memberi kami hadiah terindah di tempat waktunya. Dan terima kasih untuk semua jemaat yang di sini yang selalu memberi kekuatan untuk kami, yang selalu memberi dukungan untuk kami. Kami bersyukur berada di tengah-tengah sini, menjadi bagian keluarga di sini. Kami hanya mau dikuatkan, kami tidak mau rapuh. Kami mau ya supaya pernikahan kami itu bukan hanya untuk mempunyai keturunan. Dan yang saya takutkan, pernikahan ini hanya tujuannya untuk keturunan. Bisa nggak sampai bertahan? Mungkin saya bisa bertahan, tapi pasangan kita tidak tahu. Ya setiap hari saya berdoa supaya ya apapun itu kami boleh bergandeng tangan dengan suamiku. Ya suamiku dikuatkan. Suamiku pun emang tidak pernah menanyakan itu, saya percaya. Dia juga mungkin rapuh, tapi dia tidak pernah menunjukkan itu. Apalagi kemarin ada ipar kami yang baru menikah, melahirkan. Di siang hari dikabarin di situ benar. Saya menangis sejadi-jadinya. Dibilang iri, dibilang ya, dibilang gak kuat, dibilang rapuh gitu. Apa sih Tuhan mau? Tuhan tuh apa? Saya gak kuat Tuhan. Sampai 5 tahun ini kami sudah berobat ke sana ke sini. Tapi kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan gimana sih? Tuhan gimana gitu? Sampai kemarin sempat berpikir, apa saya janda aja lebih pantas? Karena kalau saya janda, mungkin tidak akan orang menanyakan kapan kamu hamil. Atau mungkin saya akhiri hidup ini supaya tidak ada lagi cerahan orang. Di situ saya berdoa, dan setelah berdoa saya percaya setiap saya merasa tidak berguna, merasa hina, saya selalu mendengarkan khotbah komposnya. Kalau saya pasti akan dipulihkan dan saya akan mendapatkan itu yang kami rindukan. Mungkin orang disakiti, orang tidak pernah merasakan. Baru 5 tahun cengeng banget sih gitu. Tapi kamu tidak merasakan menjadi saya, tidak merasakan gitu. Omongan tetangga yang menyakitkan gitu. Sampai
Waktu bapak saya meninggal, baru meninggal 1 hari, tetangga, bukan tetangga saudara, menghina begitu. Sampai di situ saya benar-benar gak guna gitu. Saya hanya perlukan orang-orang itu hanya diam, hanya melihat, tidak perlu menanya ini itu, tidak perlu. Saya tidak perlu omongan begitu, tidak perlu. Hanya mendoakan saja sudah cukup, tidak perlu menanya gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Sebagai saya pun saya tidak bisa menjawab apa yang harus aku jawab. Karena ini kembali lagi ke Tuhan. Mungkin kalau saya pengen menjadi kaya, saya gampang. Saya bisa bekerja keras, saya bisa membangun usaha apapun itu. Tapi ini itu kan keturunan. Mau berusaha apapun, mau berobat ke sana habis puluhan juta, seratusan juta, kalau Tuhan belum berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Jadi saya perlukan hanya orang-orang itu hanya diam aja, hanya melihat aja sudah. Tidak perlu menceritakan, tidak perlu menanya kapan hamil. Itu tuh bikin orang garis 2, yang pejuang garis 2 itu merasa dirinya itu hina gitu. Karena tidak ada jawaban sama sekali. Kalaupun ada yang jawaban, Anda yang berdoa gitu, supaya Tuhanlah yang mengabulkan. Dan saya percaya entah tahun ini, entah tahun depan, kami percaya apapun itu yang terbaik untuk Tuhan. Dan apapun itu, kami hanya ingin dikuatkan, kami hanya ingin Tuhan sebagai hidupku hanya memuji Tuhan dimanapun itu gerejanya, dimanapun itu tempatnya. Kami hanya mau memuliakan Tuhan, karena bagiku, aku sudah dipilih Tuhan, dan inilah hidupku bersama Tuhan. Haleluya. Masih ada lagi? Saya mau menyaksikan sedikit kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. 2 minggu ini saya bolak-balik Serang Tangerang. Minggu kemarin karena ada adik sepupu saya menikah, jadi saya harus pulang. Sebenarnya agak-agak gimana gitu hatinya gitu, karena biasanya saya pergi kan sama Pak Andreas gitu. Terus saya harus berkumpul di tengah lingkungan keluarga besar saya yang semuanya pakai jilbab. Dan itu memang di tengah-tengah pesantren ya. Pak desa itu tinggal di tengah-tengah pesantren. Saya harus masuk ke situ. Sebenarnya agak-agak gimana pertama hatinya. Ibu saya bilang kamu gak pakai kerudung. Saya bilang gak usah lah gitu. Saat ini identitas saya gitu. Saya tidak mau menutupi identitas saya gitu. Saya tidak harus pakai kerudung. Saya tidak harus menjadi orang lain gitu untuk masuk ke dalam kehidupan keluarga saya gitu. Dan bersyukurnya gitu, mereka juga tidak banyak bertanya karena mereka juga sudah banyak tahu gitu. Sudah banyak yang tahu kalau saya sekarang sudah jadi anak Tuhan. Dan untuk minggu kemarin, minggu kedua ini saya datang ke rumah kakak sepupu saya untuk nengok kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya ini sakit, hatinya itu tertutup lemah, dan juga beliau juga asam lambung sudah kronis itu. Beliau dirawat di rumah sakit selama seminggu. Sebenarnya minggu kemarin saya mau datang ke rumah sakit karena anak saya sekolah, jadi saya tidak bisa datang gitu. Saya datang minggu berikutnya. Yang saya mau saksikan di sini gitu. Saya bersyukur saya dikasih kesempatan untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Saya awalnya memberanikan diri gitu. Gak berani sih awalnya gitu. Kan kalau dulu kan biasa Pak Andreas yang berbicara gitu. Saya selalu berlindung di balik Pak Andreas. Tapi saya percaya bukan hanya Pak Andreas yang bisa dipakai Tuhan, kita semua pun juga anak Tuhan bisa dipakai Tuhan. Saya memberanikan diri, saya bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan menolong Pak Andreas pada saat itu, bagaimana Tuhan menolong keluarga saya saat ini setelah Pak Andreas dipanggil Tuhan gitu. Saya ceritakan ke teteh saya juga
Dia bilang, aku bersyukur kamu kuat gitu. Walaupun Pak Andreas sudah tidak ada gitu, kamu tetap masih bisa bertahan dan kamu nggak kelihatan orang susah katanya gitu. Ya saya bersyukur ya, di dalam Tuhan tidak ada orang susah. Dan di situ kan ada keluarga-keluarga saya memang yang sakit ya. Seharian kemarin saya keliling untuk bertemu dengan keluarga-keluarga saya yang sakit. Dan di situ saya bercerita terus kebaikan Tuhan, bercerita terus kebaikan Tuhan. Seperti mengalir aja gitu. Cuma saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ingin menjadi berkat untuk keluarga saya gitu ya. Walaupun tanpa Pak Andreas pun, saya percaya Tuhan pun bisa pakai saya gitu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga saya gitu. Dan di situ saya ke 3 tempat kemarin tuh keliling gitu sampai sore. Dan di situ bagaimana Tuhan menuntun saya itu luar biasa gitu. Saya berbicara pun Tuhan tuntun gitu. Saya harus berbicara apapun Tuhan tuntun, karena yang satu itu yang sakit itu yang satu polisi, yang satu pengacara, yang satu yang dipanggil Tuhan itu guru gitu. Tetapi saya bersyukur Tuhan kasih mulut saya lancar gitu untuk berbicara di depan mereka gitu. Yaitu yang apanya? Yang saya syukuri gitu, bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan sorenya selesai maghrib, hujan gerimis, kami pulang gitu. Rencananya kami tuh mau ambil jalan pintas supaya kami gak kehujanan gitu, karena sudah gelap, takutnya sepanjang jalan kehujanan. Jadi kami lewat jalan tuh, kami gak pernah lewat jalan itu. Ternyata masuk di situ di jembatan, kami lihat di depan itu ada pocong. Tapi ya saya lewat aja, udah merinding, udah seumur-umur baru melihat itu gitu loh, jelas, dengan sangat jelas. Kok bau singkong bakar atau gimana nih? Kok begitu aja saya lihat ada yang dorong ke depan gitu. Jadi berdua kayak gapura gitu, di sebelah sini ada, di sebelah sini. Itu anak saya tuh dia udah begini di punggung adik saya karena kami motoran. Dia tuh berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya tuh dengar cuma saya tuh minta Tuhan lindungi anak saya supaya anak saya nggak bisa lihat itu gitu. Biar kalau saya lihat nggak masalah gitu. Tapi saya percaya itu tidak akan mengganggu karena kita anak Tuhan tidak akan bisa mengganggu dengan hal-hal seperti itu ya. Begitu kita lewat, ya minggir gitu. Terus kita lewat, ternyata kok saya rasa kok saya nengok ke belakang, ternyata ikut terus. Saya cuma Tuhan gitu, masa dia segitu saya anak Tuhan harus diikutin hal-hal seperti itu gitu. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, saya sambil nyanyi sama dia, sambil nyanyi dalam nama Yesus. Ada kemenangan terus begitu. Ternyata menghilang gitu, menghilang jalan. Ya saya bersyukur gitu loh, bisa pulang dalam keadaan selamat walaupun kehujanan, tetapi bersyukur saya sekarang bisa berada di tempat ini, bisa berada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan di dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan selamat. Itulah yang bisa saya saksikan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, bagaimana saya bisa berdiri di tengah keluarga saya tanpa perasaan takut gitu. Dan mereka pun juga bisa menerima saya apa adanya gitu, bahwa sekarang saya anak Tuhan gitu. Walaupun mereka lingkungan pesantren apa segala macam, mereka tidak multi gitu, nggak mengajak saya kembali untuk ke kehidupan lama saya. Itulah baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih, dan biarlah itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saya lagi. Saudara, puji Tuhan.
Masih ada lagi? Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita semua berdiri, kita angkat pujian. Hanya satu kerinduanku.